Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Vivin Eli, mahasiswa Hukum Pidana Islam semester 1, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Di sini saya akan membahas materi bahasa Indonesia yaitu klausa dan kalimat. Yang pertama, pengertian klausa. Klausa ialah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Ciri-ciri klausa: 1. Memiliki satu predikat. 2. Terdiri dari dua kata atau lebih. 3. Mengandung subjek dan predikat. Dan yang keempat, tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Unsur-unsur inti dalam klausa yaitu adanya subjek dan predikat, yang dimana subjek adalah unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan, sedangkan predikat adalah unsur yang menjelaskan subjek. Contohnya, Elsa bermain. Di dalam contoh tersebut, Elsa sebagai subjek atau sebagai pokok pembicaraan, sedangkan bermain sebagai predikat. Contoh yang kedua, Vina sedang memasak. Di dalam contoh tersebut, Vina sebagai subjek, sedangkan sedang memasak sebagai predikat. Jadi, di dalam kedua contoh tersebut sudah terdapat ciri-ciri klausa, yaitu terdapat satu predikat dan terdiri dari dua kata atau lebih. Yaitu di dalam contoh yang pertama terdapat dua kata, yaitu Elsa sebagai kata orang dan bermain sebagai kata kerja. Sedangkan di dalam contoh yang kedua terdapat tiga kata, yaitu Vina, sedang, dan memasak. Dan di dalam kedua contoh tersebut sudah terdapat subjek dan predikat, serta tidak memiliki intonasi akhir dan tanda baca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kalimat. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau biasanya disingkat menjadi SPOK. Apa yang dimaksud dari unsur-unsur pembentukan kalimat tersebut? Baik, yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah unsur dalam kalimat yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Contohnya, Fajar membeli mainan di pasar. Di dalam contoh kalimat tersebut, kata Fajar mewakili subjek. Kenapa? Karena dalam contoh kalimat tersebut, Fajar sebagai pokok pembicaraan. Lanjut, unsur pembentukan kalimat yang kedua yaitu predikat. Predikat ialah tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan oleh subjek. Contohnya, Fadila tidur di kamar. Di dalam contoh kalimat tersebut, kata tidur mewakili predikat. Kenapa? Karena tidur adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek, yaitu subjek dalam contoh kalimat tersebut adalah Fadila. Unsur selanjutnya ialah objek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Contohnya, Yunan menendang bola hingga masuk ke gawang. Di dalam contoh kalimat tersebut, kata bola mewakili objek. Kenapa? Karena bola sebagai benda yang dikenai tindakan oleh objek, yaitu objek dalam contoh tersebut adalah Yunan. Selanjutnya, unsur pembentukan kalimat yang keempat yaitu keterangan. Keterangan yaitu unsur kalimat yang menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Contohnya, Paman memerah susu di peternakan sapi miliknya. Kata di peternakan sapi miliknya mewakili keterangan tempat. Berikut ini adalah salah satu contoh unsur-unsur pembentukan kalimat yang terdiri dari
Spoke, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, dia sedang memasak nasi goreng di dapur. Dia sebagai subjek, sedangkan sedang memasak sebagai predikat, nasi goreng sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan. Demikian penjelasan singkat saya tentang klausa dan kalimat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.